perkenalkan nama saya Sherly Merlinda, NIM F2018-01022, kelas B1 Farmasi. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Pertama-tama kita harus mengetahui pengertian dari agonis dan antagonis, di mana senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa dengan senyawa agonis endogen. Sedangkan senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Pada umumnya, senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Kemudian, antagonis obat tidak hanya penting untuk merancang obat atau dalam membuat komposisi obat, tetapi juga digunakan secara luas karena banyak aksi obat berdasarkan antagonis dengan agonis endogen, seperti biokatalis, hormon, dan neurotransmitter, atau kemungkinan bekerja sebagai antimetabolit terhadap metabolit penting pada proses biokimia. Contohnya yang pertama itu curare bekerja dengan memblok reseptor dari senyawa neurotransmitter asetilkolin pada penghubung saraf otot. Kemudian organofosfat bekerja sebagai racun saraf dan insektisida dengan cara memblok enzim asetilkolinesterase sehingga kadar asetilkolin dalam tubuh menjadi berlebihan. Kemudian yang ketiga, antihistamin bekerja dengan memblok tempat aksi histamin endogen. Selanjutnya, tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis adalah untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolit endogen. Contohnya itu asetilkolin dan senyawa kolinergik, histamin dan senyawa histaminergik, norepinefrin dan senyawa adrenergik. Banyak gugus obat yang bekerja sebagai pengganti atau mimetik dari biokatalis seperti hormon dan vitamin, atau sebagai antagonis dari substrat atau produk antara proses biokimia. Lalu pada slide selanjutnya, pengetahuan tentang agonis dan antagonis penting untuk diketahui karena dapat digunakan untuk merancang kombinasi obat, terutama dalam formulasi obat di industri farmasi. Kemudian yang kedua, pembuatan komposisi obat, terutama dalam pencampuran obat di apotik. Kemudian yang ketiga, merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen seperti metabolit histamin, antihistamin, dan neurotransmitter, antineurotransmitter, dan rancangan ini terutama dikembangkan di bagian riset dan pengembangan. Kemudian selanjutnya, berdasarkan fase kerja obat, senyawa antagonis dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, antagonis ketersediaan farmasetik. Antagonis ini menyebabkan ketersediaan obat dalam fase farmasetik menurun oleh karena berkurangnya kuantitas atau jumlah bentuk aktif obat yang dilepaskan atau menurunnya kecepatan pelepasan senyawa aktif dari sediaan farmasi. Kemudian yang kedua, antagonis ketersediaan biologis. Antagonis ini juga disebut antagonis farmakokinetik yang menyebabkan ketersediaan biologis obat menurun sehingga kadar obat dalam darah jaringan juga menurun. Kemudian antagonis farmakokinetik dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menurunnya absorpsi obat dalam saluran cerna. Kemudian yang kedua, meningkatnya ekskresi obat aktif. Yang ketiga, meningkatnya proses bioinaktivasi obat. Yang keempat, menurunnya proses bioaktivasi obat. Kemudian yang kelima, menurunnya kadar obat aktif karena ada interaksi kimia secara langsung antar obat kombinasi. Kemudian yang ketiga, antagonis pada tingkat jaringan atau plasma dan reseptor. Kemudian yang keempat, antagonis ini juga disebut antagonis farmakodinamik yang mempengaruhi proses interaksi obat dengan reseptor spesifik sehingga menurunkan respons biologis obat. Kemudian selanjutnya, antagonis pada fase farmakokinetik, yaitu di mana dia ini menghambat senyawa agonis untuk berespon. Kemudian yang kedua, tidak berikatan dengan reseptor. Yang ketiga disebut antagonis kimia atau netralisasi. Kemudian yang keempat, mekanisme mengubah senyawa agonis menjadi tidak aktif. Dan yang terakhir, potensi antagonis kimia bergantung pada kemampuan senyawa antagonis berinteraksi dengan agonis.
Kemudian slide selanjutnya, antagonis pada fase farmakokinetik pada umumnya adalah antagonis kimia atau netralisasi. Dasar dari antagonis kimia adalah adanya interaksi antar obat pada objek biologis sesudah absorpsi. Antagonis kimia akan berinteraksi dengan senyawa agonis menghasilkan produk tidak aktif, sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurun dan aktivitas biologis obat juga menurun. Contohnya itu antagonis kimia, antikoagulan heparin yang bersifat asam dapat berinteraksi dengan protamin yang bersifat basa sehingga senyawa menjadi lebih aktif. Kemudian yang kedua, ion merkuri dapat membentuk kelat yang nonotoksik dan mudah larut dalam air dengan dimercaprol sehingga menjadi tidak aktif. Hal ini dapat digunakan untuk merancang sebagai kelat sebagai antidotum keracunan logam berat. Dan yang selanjutnya yaitu antagonis antar obat pada fase farmakodinamik. Antagonis farmakodinamik adalah antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga respon biologis obat menurun. Antagonis berperan pada proses biokimia penting atau melakukan pemblokan pada reseptor spesifik. Interaksi dapat bersifat yang pertama antagonis kompetitif, yaitu senyawa agonis dan antagonis berkompetisi dalam merebut tempat reseptor menurun dan aktivitas agonis akan menurun. Hal tersebut digambarkan secara skematis sebagai berikut, dapat dilihat pada slide. Kemudian terdapat pula contoh. Yang pertama itu antihistamin dan histamin, kolinergik dan antikolinergik, spironolakton dan aldosteron. Kemudian selanjutnya yang kedua antagonis non-kompetitif, di mana yang pertama dia itu pengurangan afinitas pada reseptor, yang kedua pengurangan aktivitas intrinsik, yang ketiga menghalangi transmisi impuls, kemudian yang keempat interaksi dengan makromolekul. Yang ketiga, kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif, yaitu kombinasi satu senyawa yang menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif. Dengan senyawa agonis juga sering terjadi, contohnya itu kombinasi antikolinergik dengan adifenin atau komilofen. Kemudian yang keempat, antagonis fungsional dan fisiologik. Antagonis fungsional adalah apabila dua senyawa agonis yang mempunyai efek berlawanan bekerja pada satu sel atau sistem yang sama, tetapi pada tempat yang berbeda. Kemudian antagonis fisiologik adalah apabila dua senyawa agonis yang mempunyai efek berlawanan bekerja pada organ atau jaringan yang berbeda sehingga dihasilkan efek resultan. Yang kelima, antagonis irreversible, tipe antagonis dengan karakteristik masa kerja yang panjang, contohnya itu senyawa pemblok adrenergik seperti di benamin dan benzilin. Kemudian yang selanjutnya pada slide yang terakhir yaitu terdapat antagonis tipe kompleks. Antagonis tipe ini cara kerjanya sangat kompleks, contohnya itu senyawa bakteriostatik seperti tetrasiklin, kloramfenikol, sulfonamid, eritromisin dan linkomisin bekerja sebagai antibakteri dengan menghambat sintesis protein sehingga menghambat pertumbuhan bakteri dan mematikan bakteri. Itulah tadi materi yang saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.